Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abah Ahmad di channel Matematika Ahmad Mudrika. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya. Teori berikut contoh strategi ya, akan lengkap disampaikan dalam konten kali ini dari fase A sampai C untuk SD, fase D untuk SMP, dan E sampai F untuk SMA, khusus dalam pembelajaran matematika. Mari kita simak. Jadi diawali dari hasil kunjungan lapangan saya sebagai fasilitator sekolah penggerak. Ada beberapa temuan yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi temuan itu lebih banyak terkait dengan miskonsep tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kesalahan dalam memahami makna dari pembelajaran diferensiasi ini tentu saja mengakibatkan guru-guru menjadi gamang dalam melakukan pembelajaran diferensiasi atau berdiferensiasi. Guru jadi kesulitan melaksanakannya, ya, karena ada beberapa hal yang mengganggu mereka. Seperti yang pertama adalah mereka ada yang beranggapan diantaranya bahwa kelas diferensiasi itu butuh lebih dari satu guru dalam satu kelas, ya, atau banyak guru, karena pembelajaran ini harus melayani siswa secara individual. Kemudian pengelompokan siswa pun cenderung statis, ya, kaku, ya, tidak, karena ini dampak dari tidak dilandasi oleh skenario pembelajaran yang terencana dengan baik, diantaranya melalui asesmen diagnostik. Kemudian setiap kelompok siswa itu dianggapnya memiliki modul ajar tersendiri. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi itu mengelompokkan 3 kelompok misalnya, maka harus ada 3 modul ajar. Kemudian yang keempat, ada juga yang beranggapan bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kondisi kelas malah menjadi tidak kondisif, ya, menjadi tidak mendukung, ya, para siswa menjadi tidak terkendali. Nah, padahal hal ini sebetulnya tidak bisa seperti itu, ya. Kenapa? Karena pembelajaran berdiferensiasi itu bukan pembelajaran individual, ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu bertujuan untuk mengakomodir seluruh siswa agar dapat menunjukkan apa yang mereka ketahui, pahami, dan pelajari, tapi caranya berbeda, ya, melalui pembelajaran yang terencana. Makanya modul ajar pun cukup satu saja, tetapi di dalamnya memuat skenario pembelajaran yang arahnya kepada tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah disusun dan sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang dibuat yang mengarah kepada capaian pembelajaran. Dan kondisi kelas malah jadi tidak kondusif sebetulnya itu lebih kepada tidak dipahaminya komponen dan landasan dalam melakukan strategi diferensiasi pembelajaran. Nah, ini mungkin mudah-mudahan dari temuan ini kita bisa melihat apa yang harus dilakukan oleh seorang guru tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya. Yang paling penting adalah ada keinginan dari guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena pembelajaran berdiferensiasi memang sangat dibutuhkan oleh murid, ya. Jadi tidak ada lagi murid yang dibiarkan tertinggal, atau sebaliknya tidak ada lagi murid yang diacuhkan gara-gara kita terlalu memperhatikan murid yang tertinggal, ya. Jadi sementara murid yang sudah memahami malah didiamkan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi sebuah kebutuhan dalam penerapan atau implementasi kurikulum merdeka yang dengan pembelajaran paradigma barunya berfokus kepada kebutuhan peserta didik. Untuk itu, para guru harus tahu apa sih parameternya ketika seorang guru atau sebuah sekolah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seorang guru atau sekolah dikatakan telah mengimplementasikan upaya penguatan pembelajaran berdiferensiasi apabila pertama melaksanakan asesmen diagnostik, ya. Jadi ini penting karena akan menjadi acuan untuk membuat skenario pembelajaran. Yang keduanya, hasil asesmen diagnostik inilah yang akan digunakan sebagai dasar membuat skenario pembelajaran. Kemudian proses pembelajaran itu mengakomodir baik gaya belajar
minat belajar, dan atau kesiapan belajar siswa. Sementara proses pembelajaran juga mengakomodir diferensiasi dari sisi konten, proses, produk, dan atau lingkungan belajar. Dan hasil proses pembelajaran sebelumnya itu bisa dijadikan sebagai asesmen diagnostik atau bahan evaluasi untuk proses pembelajaran selanjutnya. Inilah yang disebut dengan asesmen berkelanjutan. Nah, dari kelima parameter ini ya, kita akan fokus kepada parameter ketiga dan keempat ya, tentang bagaimana mengakomodir siswa dan bagaimana mengakomodir diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Baik komponen dan landasan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Tadi sudah dibahas bahwa diferensiasi itu dapat dilakukan guru melalui komponen, konten, proses, produk, dan iklim serta lingkungan belajar. Ada 4 ya. Sementara dari sisi siswanya, strategi pembelajaran itu berlandaskan kepada kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Nah, dari 4 komponen serta 3 landasan ya, strategi ini kita bisa ya, kita bisa melihat bahwa terdapat komponen pembelajaran berdiferensiasi itu terdiri diferensiasi konten ya. Apa itu diferensiasi konten? Jadi diferensiasi ini tentang apa yang perlu dipelajari siswa dan bagaimana siswa memperoleh akses untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau kaitannya tentang diferensiasi itu tentang konten itu mengacu kepada apa yang perlu dipelajari siswa dan bagaimana siswa memperoleh akses mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Sementara jika diferensiasinya terhadap produk, maka ini terkait dengan bagaimana siswa dapat menunjukkan hasil belajarnya ya, tentang apa yang telah dipelajari di akhir pembelajaran. Sementara ada juga diferensiasi proses, maka diferensiasi proses ini berkaitan dengan bagaimana siswa memahami dan memaknai informasi atau materi yang akan dipelajari. Bagaimana juga siswa dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan. Jadi beda dengan konten ya. Itu tentang apa yang perlu, kalau proses bagaimana cara siswa memahami dan bagaimana cara siswa dapat memiliki. Sementara kalau produk itu lebih kepada hasil belajar atau bagaimana mereka menunjukkannya. Sementara yang terakhir adalah diferensiasi iklim belajar. Ini tentang susunan kelas secara fisik atau iklim lingkungan belajar yang menyenangkan, yang dapat memberi semangat, serta bagaimana bentuk interaksi antara guru dan siswa. Nah, ini jadi keempat diferensiasi yang merupakan komponen dari pembelajaran berdiferensiasi ini harus betul-betul dipahami ya, sehingga nanti ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru bisa menentukan diferensiasi dari sisi apa yang akan dilakukan. Kemudian kita sekarang ke landasan pembelajaran berdiferensiasi. Yang menjadi landasannya itu tadi kesiapan belajar. Apa itu kesiapan belajar? Jadi sejauh mana kemampuan dan keterampilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini menjadi salah satu dasar untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika yang disorot adalah kesiapan belajar, maka guru akan melihat mana siswa yang sudah dianggap bisa mengikuti pembelajaran, ya, mana yang belum siap dan mana yang sudah siap menerima tantangan. Kemudian dari sisi minat, maka guru akan melihat apa kegemaran atau kesukaan siswa yang nantinya berperan besar dalam memotivasi belajar mereka. Ini minat. Sementara profil belajar itu terkait dengan pendekatan pembelajaran yang disukai. Ini ada hubungannya dengan gaya belajar siswa. Ya. Jadi ini 3 hal menjadi dasar. Ya. Jadi bisa saja ya seorang guru menyiapkan diferensiasi pembelajaran atau pembelajaran berdiferensiasi itu dilihat dari konten dan kesiapan belajar dan sebagainya. Jadi bisa berbagai alternatif yang bisa dilakukan. Nah, ini jawaban dari temuan yang keempat mungkin ya. Kenapa guru mendapatkan suasana yang tidak kondusif karena perencanaan pembelajaran berdiferensiasinya tidak diperhitungkan dengan benar. Ya. Jadi apa yang mau didiferensiasikan itu belum terdefinisikan dengan jelas.
Karena itulah maka kita akan paham kalau sudah membahas apa itu komponen dan landasan, maka strategi pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terdiri dari komponen dan landasan. Komponennya ada 4, terdiri dari konten, proses, produk, dan lingkungan atau iklim belajar. Sementara landasan itu terdiri dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Nah, jadi strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru ketika melaksanakan atau ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi harus jelas ya, harus jelas dulu. Karena kalau tidak jelas, guru pun akan kebingungan, sementara siswa pun ya tadi tidak kondusif. Jika kita memilih pembelajaran berdiferensiasi dengan komponen konten, kemudian landasannya adalah kesiapan belajar, maka kita sedang merencanakan pembelajaran berdiferensiasi konten terhadap kesiapan belajar. Tapi bisa juga guru memilih konten ya dengan landasan minat atau konten dengan landasan profil belajar. Ini yang harus didefinisikan. Jadi supaya jelas apa yang hendak dilakukan di dalam kelas, skenario seperti apa yang akan dibuat oleh guru. Ya, bisa saja ya dalam satu pembelajaran berdiferensiasi ada 2 strategi, misalnya konten terhadap kesiapan belajar dan konten terhadap minat, mungkin ya. Tapi itu harus didefinisikan dengan jelas. Atau bisa juga proses ya. Komponen proses yang diperhatikan oleh guru bukan konten, kemudian dikaitkan dengan landasan kesiapan belajar siswa, maka guru sedang menyiapkan ya pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan proses terhadap kesiapan belajar, atau bisa juga proses terhadap minat, atau bisa juga proses terhadap profil belajar, atau bisa gabungan ya, proses terhadap kesiapan belajar dan proses terhadap minat, tidak apa-apa ya. Atau yang ketiga, bisa juga produk, ya. Produk terhadap kesiapan belajar, produk terhadap minat, atau berdiferensiasi pembelajaran produk terhadap profil belajar. Dan yang terakhir, bisa pula terhadap lingkungan belajar, sehingga diferensiasi pembelajarannya adalah lingkungan belajar terhadap kesiapan belajar, atau lingkungan belajar terhadap minat, atau lingkungan belajar terhadap profil belajar. Jadi bisa satu persatu ya, bisa gabungan ya, bisa baik dari komponen maupun landasan. Jadi seorang guru bisa merencanakan itu. Tapi yang jelas harus didefinisikan dulu. Gabungan sekalipun harus ada definisinya. Ya. Baik, kita akan buat contoh ya. Misalnya ada seorang guru kelas 5 akan mengajarkan materi pada capaian pembelajaran domain bilangan, ya ini matematika, dengan tujuan pembelajaran menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Nah, jika diferensiasinya adalah diferensiasi konten berlandaskan kesiapan belajar matematika siswa, karena di sini kelas 5 maka dia fase C di sekolah dasar, maka ya guru tersebut ya ketika dia diferensiasinya konten berdasarkan kesiapan belajar, dia harus tahu ya kesiapan belajar siswanya sehingga dia bisa membuat berapa kelompok. Misalnya ya di guru melakukan analisis kebutuhan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar, didapat 3 kelompok siswa. Yang pertama yang harus mengulang pemahaman konsep pecahan, jadi dia belum bisa langsung menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan karena konsep pecahannya masih kurang dipahami. Yang kedua, sudah paham konsep dasar pecahan. Dan yang ketiga, justru telah sangat paham dan siap diberi tantangan. Nah, ini ada 3 kelompok. Ketiga-tiganya diperhatikan oleh guru. Ya. Jadi di sini pembelajaran diferensiasi dibutuhkan karena ada 3 kelompok siswa yang ketiga-tiganya harus diperhatikan. Jangan sampai hanya kelompok yang harus mengulang saja sementara yang sudah siap diberi tantangan malah tidak terperhatikan. Maka apa yang dilakukan oleh guru? Strateginya, maka guru membagi aktivitas kelompok siswa. Kelompok 1 yang perlu mengulang konsep dasar bilangan cacah atau pecahan, ya, sambil mendapat materi penjumlahan dan pengurangan, maka LKPD-nya oleh guru dibuat sedemikian rupa
ya diberikan tentang konsep dasar pecahan yang di dalamnya dilanjutkan dengan tugas menjumlahkan dan mengurangkan pecahan tapi dalam hal yang sederhana. Itu untuk kelompok 1. Jadi tetap tujuan pembelajarannya adalah menghitung jumlah dan pengurangan pecahan. Tapi masih dalam konsep yang sederhana sambil mengingatkan lagi materi pecahan secara konsep. Kemudian kelompok yang kedua ya itu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan langsung tetapi sudah agak kompleks ya soalnya. Dan yang kelompok ketiga, ibu dan bapak guru ya bisa memberikan LKPD yang berisi studi kasus ya. Misalnya soal cerita ya yang di dalamnya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi ada 3 kelompok siswa dengan 3 LKPD berbeda tapi tujuannya sama ya. Bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan cara menyamakan penyebut terlebih dahulu. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ini seorang guru kelas 4 akan mengajarkan materi pada capaian pembelajaran domain pengukuran ya, matematik masih ya, dengan tujuan pembelajaran mengubah satuan panjang dan berat ke dalam bentuk satuan lain. Maka karena ini guru kelas 4 ya, maka pembelajaran berdiferensiasinya ini adalah contoh pembelajaran berdiferensiasi di fase B ya. Fase B sehingga ini misalnya kita akan membuat diferensiasi konten landasannya gaya belajar. Maka apa yang harus dilakukan kalau landasannya gaya belajar? Maka guru harus menganalisis kebutuhan peserta didik berdasarkan gaya belajar. Sehingga bisa dengan angket atau tanya jawab, guru dapat mengetahui ada 3 kelompok siswa. Yang pertama yang gaya belajarnya audio visual, yang kedua visual, dan yang ketiga kinestetis. Ya. Ada yang anak yang memang sukanya melihat dan mendengar, ya, dan ada yang hanya melihat saja, kemudian ada yang harus bergerak. Nah, 3 kelompok ini harus dilayani berdasarkan gaya belajar mereka dengan konten ya. Ini konten sekali lagi tentang mengubah satuan panjang dan berat. Maka pembagian aktivitas kelompok siswa kelompok 1 ya diberikan video pembelajaran tentang benda yang telah memiliki ukuran dengan satuan tertentu. Kemudian dari gambar video itu siswa diberi tugas untuk ya, mengubah ya ukuran itu dengan kesatuan lain. Jadi dari sentimeter misalnya menjadi meter atau sebaliknya dari meter menjadi sentimeter. Kemudian kelompok 2 yang visual boleh dengan gambar benda-benda ya. Jadi ini tentatif ya. Jadi ini hanya selaku contoh saja. Jadi gambar bendanya itu sudah memiliki ukuran dengan ukuran satuan tertentu dan harus diminta diubah ke bentuk satuan lain oleh siswa. Nah, kalau kelompok 3 yang kinestetis tidak diberikan video atau diberikan gambar. Mereka tinggal diminta ya mengukur langsung benda yang ada di ruang kelas ya yang sudah ada pada satuan tertentu, kemudian mereka diminta langsung mengubah ke satuan lain. Ini contoh konten berdasarkan gaya belajar. Sementara kalau ada kasus seperti ini, seorang guru kelas 10 akan mengajar materi pada capaian pembelajaran domain analisis data dan peluang. Tujuan pembelajarannya interpretasi data berdasarkan tampilan data. Kemudian setelah melakukan analisa kebutuhan peserta didik, berdasarkan minat mereka dan dalam jenis olahraga, ya, dan selain olahraga, ya, didapati 4 kelompok ya, yang dari peminat olahraga ada yang senang bulu tangkis, sepak bola, dan bola basket. Tapi diantaranya juga ada yang memang tidak suka olahraga ya, kita kelompokkan sendiri. Nah ini berarti guru itu sedang melakukan ya merencanakan diferensiasi pembelajaran ya. Perhatikan ya. Ketika guru membuat aktivitas kelompok ya, maka guru menyampaikan materi pendahuluan tentang apa itu interpretasi data berdasarkan tampilan data. Baru setelah itu siswa berdasarkan kelompoknya diberikan suatu data statistik ya berdasarkan kelompok minat mereka ya. Jadi dalam olahraga maupun yang bukan olahraga dan mereka diminta ya menginterpretasikannya dalam kelompok untuk dipaparkan di depan kelas. Nah, ini contoh diferensiasi konten ya. Jadi tetap dalam hal konten tapi
yang jadi landasannya adalah minat. Ini matematika siswa fase E ya, kelas 11 ya, SMA. Kelas 10 ya, maaf ya. Di fase E kelas 10. Selanjutnya, jika seorang guru kelas 5 akan mengajarkan materi ya, domain bilangan, tujuan pembelajarannya menghitung perkalian dan pembagian tak bersisa sampai angka 100 dan mencari faktor dan kelipatan. Misalnya, guru ingin membuat diferensiasi proses ya. Yang jadi landasannya kembali ke kesiapan belajar. Ini proses sekarang. Berarti kan kita analisa dulu, guru harus menganalisa dulu kesiapan belajar ya. Jadi apakah yang membutuhkan media penjumlahan ya, ada yang tanpa media, dan ada yang sudah lancar perkalian dengan berbagai strategi. Ini maaf ya, bukan lancar tapi lancar ya. Maka ya, strategi yang dibuat oleh guru membuat aktivitas kelompok ya. Kelompok 1 ada LKPD. Karena ini proses, maka LKPD-nya langsung berisi tabel angka. Kemudian siswa dengan media tabel angka itu diperintahkan untuk melakukan perkalian 2 digit. Jadi sekarang prosesnya mereka yang melakukan. Ya, jadi proses ya, tapi dilihat dari kesiapan belajar. Kemudian kelompok 2 diberi LKPD perkalian bilangan 2 digit ya, menggunakan pola dari hitung lompat misalnya. Ya, jadi mereka melihat pola saja. Tapi kalau kelompok 3 sudah diberikan tantangan bagaimana caranya menghitung perkalian bilangan 2 digit dengan metode cepat ya. Nah, ini tiga kondisi, 3 kelompok berdasarkan proses berlandasan kesiapan belajar. Kemudian bagaimana kalau seorang guru kelas 7 akan mengajarkan materi pada CP domain pengukuran dan tujuan pembelajarannya menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas bidang datar misalnya. Ini keliling dan luas bidang datar. Ya. Kembali kita akan mendiferensiasikan proses berlandaskan gaya belajar sekarang. Gaya belajar, kalau tadi kesiapan, sekarang gaya belajarnya. Nah, kembali kalau gaya belajar, analisis yang dilakukan oleh guru, tentu saja mereka ingin tahu gaya audiovisual atau visual dan kinestetis. Maka dari 3 kelompok ini, aktivitas yang diberikan, yang kelompok pertama, sekali lagi, karena audiovisual, mereka diberi video pembelajaran yang menunjukkan tentang bidang-bidang datar yang sudah memiliki ukuran dasar, karena ini proses ya. Jadi ukuran dasarnya sudah diberitahukan, kemudian mereka diminta untuk mencari luas dan kelilingnya. Ya. Jadi prosesnya berlanjut sehingga mereka bisa mengetahui luas dan keliling. Ini materinya ada di video. Ya. Kemudian kelompok 2 yang visual ya, itu diberikan gambar saja. Ya. Ada bidang datar yang juga memiliki ukuran dasar, mereka diminta untuk mencari luas dan keliling. Sementara yang kinestetis ya, itu mereka diminta untuk mengukur luas dan keliling benda yang ada di ruang kelas setelah mereka tahu konsep tentang menghitung keliling dan luas bidang datar. Nah, yang kasus selanjutnya adalah misalnya seorang guru kelas 1 ingin mengajarkan materi pada CP domain pengukuran dan tujuan pembelajarannya supaya siswa bisa membandingkan dan mengurutkan 3 benda atau lebih dengan sebutan mana yang paling panjang, mana yang paling pendek, atau mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, mana yang paling berat, dan mana yang paling ringan. Nah, ketika mereka melakukan analisis kebutuhan, ya, berdasarkan minat, ternyata ada 3 kelompok siswa yang sukanya buku yang bergambar, ada yang sukanya tentang seni, dan ada yang sukanya tentang olahraga. Maka di sini guru sedang melakukan atau harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses, tapi landasannya minat siswa. Maka strategi atau aktivitas kelompok siswa itu yang menyukai gambar, itu tentu saja akan diberikan gambar-gambar menarik ya, karena minatnya mereka tentang itu ya, baik tentang benda atau orang, dan ukurannya berbeda-beda
Ya, kemudian mereka disuruh membandingkan mana ya yang paling tinggi misalnya, mana yang paling pendek ya, mana yang sedang gitu ya, mana yang paling rendah ya, mana yang paling panjang dan seterusnya ya. Kelompok 2 juga sama ya. Kalau seni berarti mereka diminta langsung mengukur benda hiasan ya. Baik mengukurnya dengan alat ukur yang benar atau karena ini fase A ya, kelas 1, bisa saja mereka menggunakan lidi atau apapun ya supaya mereka bisa menentukan mana yang paling panjang dan yang paling pendek dari benda-benda yang mungkin terkait seni yang disiapkan oleh guru di dalam kelas, dan mereka disuruh membandingkan. Nah, kalau kelompok 3, nah mungkin ini bisa disuruh ke lapangan kemudian atau di sudut kelas yang lain mengukur jauh lompatan atau tinggi lompatan temannya. Jadi mana yang paling tinggi melompatnya atau mana yang paling jauh melompatnya. Ya, nanti dibandingkan. Nah, ini berdasarkan minat. Proses berlandaskan minat matematika siswa di fase A. Selanjutnya, ya, kalau seorang guru kelas 8 akan mengajarkan materi pada CP domain analisis data dan peluang. Tujuannya ini tentang penggunaan diagram garis, histogram, dan diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasi data. Nah, ini contoh diferensiasi produk ya, berlandasan kesiapan belajar matematika siswa di fase D. Ini karena kelas 8, jadi fase D di SMP. Maka apa yang dilakukan oleh guru? Dia melakukan analisis kebutuhan berdasarkan kesiapan belajar dulu ya. Ada yang 3 kelompok sekali lagi ya. Jadi ada yang harus mengulang konsep tentang apa itu rata, median, dan modus ya. Ada yang sudah paham konsep dasar ya. Ada yang justru telah siap diberi tantangan. Nah, karena ini tentang produk ya, maka apapun yang terjadi dari 3 kelompok ini tujuannya adalah bagaimana bisa mereka tunjukkan ya. Sehingga kelompok 1 diberikan LKPD tentang bagaimana melaporkan hasil ya, menginterpretasi sebuah data ya melalui sebuah tabel dan diagram yang sederhana saja. Tapi kalau kelompok 2, jadi harus membuat laporan 2 buah data menggunakan sebuah model diagram untuk nanti ditunjukkan di dalam kelas ya, atau di depan kelas. Nah, yang kelompok ketiga misalnya menangani data dan diminta menampilkan laporan tentang analisis 2 buah data dalam berbagai model diagram. Nah, ini sudah tantangannya sudah menggunakan perintah yang lebih kompleks ya. Jadi masing-masing nanti akan tetap tampil di depan kelas untuk menunjukkan hasilnya. Makanya ini adalah produk berlandaskan kesiapan belajar. Selanjutnya, bagaimana kalau kasusnya seorang guru kelas 11 ini akan mengajarkan materi pada CP aljabar domainnya dan fungsi ya. Tujuan pembelajarannya menjelaskan arti fungsi subjektif, injektif, dan bijektif. Misalnya diferensiasinya produk, tapi landasannya atau dasarnya gaya belajar. Maka sekali lagi analisis kebutuhannya itu berdasarkan gaya belajar, biasanya ada 3 kelompok ya, audiovisual, visual, dan kinestetis. Seperti apa tugasnya? Ya, maka pembagian aktivitasnya yang pertama, karena ini produk ya, siswa ini juga kelas 11 sudah dewasa, bisa saja guru meminta mereka membuat rekaman video presentasi ya yang membahas tentang apa itu fungsi subjektif, injektif, dan bijektif ya. Jadi karena ini audio visual. Sementara yang visual cukup membuat poster atau cerita bergambar yang menjelaskan contoh dari fungsi subjektif, injektif, dan bijektif ya. Sementara kelompok 3 kinestetis diminta untuk melakukan permainan peran tentang fungsi. Ini bisa terjadi ya, baik dengan berupa benda ya atau dengan masing-masing anggota kelompoknya yang kaitannya tentang fungsi subjektif, injektif, dan bijektif. Dan ini mungkin guru kelas 11 yang lebih paham bagaimana caranya, tapi yang paling penting adalah inilah contoh ya diferensiasi produk berdasarkan gaya belajar.
Bagaimana kalau seorang guru kelas 2 akan mengajarkan materi pada CP domain aljabar dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi pola dalam urutan bilangan, ganjil genap, kelipatan, dan sebagainya. Nah, setelah melakukan analisis kebutuhan, ya berdasarkan minat, tidak terdapat ya 3 kelompok siswa ya. Maaf, ini bukan jenis olahraga ya. Jadi ada yang berminat menulis, ada yang menggambar, dan ada yang bercerita atau berbicara. Jadi minat mereka bukan dalam olahraga di sini ya, maaf. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, dibagilah aktivitas kelompok siswa. Ya, ada yang diminta menuliskan angka dengan pola tertentu, ya, yang telah dipelajari dan dipresentasikan nanti dalam kelas, di depan kelas. Ada yang menggambar rangkaian benda-benda. Ya, jadi kalau yang suka menulis, menuliskan. Jika suka menggambar, itu bisa dengan gambar-gambar rangkaian benda yang jumlahnya mengikuti pola. Ya. Kemudian ada yang menyusun suatu cerita, kalau yang suka bercerita, dengan yang kaitannya dengan pola. Ya. Dan ini termasuk pada diferensiasi produk berdasarkan minat ya, matematika siswa di fase A, ya karena kelas 2. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya seorang guru kelas 4 akan mengajarkan materi pada CP domain pengukuran dengan tujuan pembelajaran mengukur panjang beberapa benda konkret dan jarak menggunakan alat ukur dengan satuan panjang milimeter, sentimeter, dan meter. Ini kita akan bahas tentang diferensiasi lingkungan belajar. Landasannya adalah kesiapan belajar, itu matematika siswa karena kelas 4 ini fase B. Maka apa yang dilakukan? Tentu saja karena ini kesiapan belajar yang harus dianalisis, kelompok yang memang perlu mengulang konsep pengukuran, yang sudah paham dan yang sudah siap diberi tantangan. Maka pembagian aktivitasnya, kelas dibagi 3 bagian, ya. Jadi kelas itu dibagi 3 sudut atau 3 bagian dan dikondisikan, ya. Kelompok 1 ditempatkan di tempat yang berisi benda-benda konkret, misalnya, karena mereka adalah yang belum begitu paham, ya. Dan mereka diminta untuk melakukan pengukuran dan mendiskusikannya. Kelompok 2 ditempatkan di tempat yang sudah disediakan, ya. Di situ ada gambar-gambar benda, ya tidak perlu bendanya langsung, yang juga memiliki ukuran tertentu untuk dibandingkan dengan benda konkretnya nanti. Sementara kelompok 3 itu ditempatkan di tempat yang berisi benda konkret untuk diukur dan digambar. Jadi yang menggambarkan itu adalah siswa itu sendiri, ya, pada kertas gambar. Selanjutnya, seorang guru kelas 5 akan mengajarkan materi pada CP domain geometri dengan tujuan pembelajaran mengklasifikasi, maaf ya, salah tulis, mengklasifikasi bangun datar sisi lurus sesuai ciri-cirinya. Apakah jumlah sisi, jumlah sudut, jenis sudut, simetri garis maupun simetri putar. Nah, kita akan melakukan diferensiasi lingkungan belajar tapi berlandaskan pada gaya belajar. Maka gaya belajar seperti kita ketahui ya ada yang audiovisual, visual maupun kinestetis ya. Nah, kemudian kita buat aktivitas kelompoknya. Kelompok 1 yang audiovisual tentu saja diberikan video pembelajaran ya tentang berbagai bentuk bangun datar ya yang memuat ciri-ciri. Kemudian mereka berdiskusi di sana. Kemudian kelompok 2 itu ada di tempat yang di dalamnya ada gambar-gambar bangun datar berisi beserta cirinya untuk didiskusikan. Sementara kelompok 3 yang kinestetis ya disediakan tempat yang di mana mereka diminta mencari benda berupa bangun datar yang ada di sudut mereka atau di kelompok mereka untuk diklasifikasikan sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, yang selanjutnya, kalau ada guru kelas 7 akan mengajarkan materi pada capaian pembelajaran analisis data dan peluang, itu domainnya. Tujuan pembelajarannya tentang penggunaan histogram dan diagram lingkaran untuk menyajikan maupun menginterpretasi data. Nah, yang akan dipakai adalah analisis kebutuhan berdasarkan minat. Ya. Nah, minat itu ada 4 kelompok. Misalnya ada yang suka film,
ya, ada yang suka seni, ada yang suka makanan, ya, jenis-jenis makanan, dan ada yang suka dengan tokoh, ya. Nah, aktivitasnya tentu saja ini karena berdasarkan lingkungan yang dipakai sebagai acuan diferensiasi, kemudian landasannya minat, maka semuanya diberi perintah yang sama melakukan riset, ya, tentang data, tapi harus dihubungkan dengan minat mereka. Jadi kalau yang film tentang data film, kalau yang seni tentang data seni, kalau makanan tentang data makanan, dan kalau tokoh tentang tokoh. Selanjutnya hasil riset yang telah dilakukan nanti disajikan dalam bentuk histogram dan diagram lingkaran, ya, untuk dipresentasikan di depan kelas. Maka ini termasuk diferensiasi lingkungan belajar berlandaskan pada minat. Nah, lingkungannya sendiri di pembagian aktivitas kelompok siswa ini tetap, ya, boleh menggunakan kelas dibagi menjadi empat sudut, misalnya 4 sudut, yang masing-masing sudut sudah kita persiapkan sedemikian rupa sebagai lingkungan belajar siswa berdasarkan kelompoknya. Jadi mungkin di sudut film itu ada, ya, berbagai data tentang film yang bisa diteliti oleh siswa, dan ini disiapkan oleh guru, ya. Seperti itu barangkali penjelasannya. Jadi itu hanya sekadar contoh, sekali lagi, ya. Tentu saja guru-guru akan lebih paham di kelasnya masing-masing bagaimana caranya membuat pembelajaran berdiferensiasi, ya. Jadi contohnya pun matematik, dan saya yakin dengan melihat contoh ini untuk pengampu mata pelajaran lain pun bisa memiliki gambaran bagaimana jika diterapkan pada pembelajaran mata pelajaran lain yang bukan matematika. Tapi yang jelas, ya, yang pertama kali dilakukan oleh seorang guru ketika ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah mereka membuat atau mendefinisikan dulu pembelajaran berdiferensiasi yang hendak diterapkan. Sehingga keluhan yang muncul bahwa kondisi kelas jadi tidak kondusif itu tidak akan terjadi karena guru sudah menyiapkan skenario-nya. Insya Allah nanti pada konten selanjutnya saya akan membuat salah satu contoh modul ajar lengkap yang di dalamnya memuat skenario pembelajaran dan asesmen awal serta pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share supaya Bapak dan Ibu, ya, bisa mendapatkan materi tentang konten-konten selanjutnya dari channel Matematika Ahmad Mudrika ini. Dan jangan lupa pula tekan tombol lonceng agar Bapak dan Ibu dapat memperoleh notifikasi ketika konten terbaru saya bisa muncul. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.